Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study with Student bersama saya Nusa Briansyah. Di video kali ini kita masih membahas mengenai double linked list, di mana di video kali ini kita akan memanipulasi not yang di tengah. Oke, kita akan menambahkan not pada tengah-tengah dan akan menghapus not yang berada di tengah. Ya, setelah di video sebelumnya kita sudah memanipulasi not yang di awal dan di akhir, penambahan not di awal dan di akhir, dan penghapusan not di awal dan di akhir. Di video kali ini kita akan manipulasi untuk yang not tengah, gitu. Untuk yang penambahan not tengah dulu. Misalnya kita punya sekumpulan not, gitu ya, atau double linked list, gitu. Kemudian tambahin dong value n di posisi ketiga atau ke posisi ketiga. Oke, jadi kita punya new not yang isinya data value n, begitu. Oke, kalau sudah kita punya new node, berarti kita akan transversing. Di mana transversingnya 1 sampai posisi dikurang 1. Gitu. Jadi nanti current-nya pertama ada di head seperti biasa, dan nanti current itu akan berhenti di posisi sebelum posisi yang kita tentukan. Di sini misalnya posisinya 3. Berarti current-nya nanti berhenti pada posisi kedua. Begitu. Sip ya. Lalu kita punya after node. Ya, yang after node ini didapat dari current next-nya gitu. Jadi kan current di posisi kedua, node kedua, dia kan next-nya menunjuk ke node ketiga. Ya, berarti after node-nya adalah posisi ketiga atau node ketiga yang ditunjuk setelahnya oleh current. Gitu. Sip ya. Kalau sudah, nah, tadi sampai sini. Kalau sudah, new node-nya untuk yang pref-nya atau before-nya, dia menunjuk ke current. Dan after-nya atau next-nya menunjuk ke after node. Begitu. Kalau sudah, sekarang untuk yang current, next-nya diubah ke new node. Dan untuk yang after node, before-nya diubah ke new node. Jadi sekarang hasilnya value 1, value 2, new node, value 3, value 4. Dan new node-nya berhasil disisipkan ke node ketiga. Gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Gitu bacanya. Siap ya, siap ngoding? Siap. Nah, lalu kita akan lanjutin untuk yang kemarin. Gitu. Kemarin kan sudah ada nih hasilnya satu data ya. Satu data doang. Nah, gimana kalau kita untuk yang remove kita hapus? Jadi sekarang hasilnya ada 3 data. Bambang, Yunus, Siti. Gitu. Sip. Coba kita buat sebuah fungsi. Ya, di mana? Di sini ya. Oh, atau setelah add deh. Di sini. Ini namanya adalah add middle. Ini. Lalu kita buat void add middle. Ini lalu parameternya array, tipe datanya string, ada 4 data. Begini. Lalu kita pengecekan juga. Pengecekan, udah ada node-nya belum? Atau udah dibikin node belum sebelumnya? Kalau belum ada ya bikin dulu. Gitu. Ya. Nah, tadi gimana? Tadi kita punya new node. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Ya, kopas saja. Yang pref dan next-nya kita nantiin dulu gitu. Nanti dulu. Oke, kemudian kita transversing. Di sini. Transversing. Ya. Current kita set di head. Dan nomor kita set di 1. Gitu. Lalu untuk perulangannya berarti kalau nomor kurang dari, oh ya, ini kan harus ada posisi ya. Pin posisi. Gini. Kita mau nambahin ke posisi keberapa gitu. Jadi kalau kurang dari posisi min 1, maka current kita set ke yang ditunjuk setelahnya. Ini lalu nomor juga berarti plus plus. Oh, ini belum
ada tipe datanya nomor nih. Gini. Oke, kalau sudah gimana tadi? Kalau sudah, kita punya after node, yang dimana after node ini didapat dari current next. Gitu. Ya, kita punya after node. Oh, kita tambahin dulu berarti ya. Di sini. After node. Di sini berarti after node kita set sama dengan current next. Itu kalau sudah apa? Kalau sudah berarti new node-nya untuk yang before menunjuk ke current, dan untuk yang after atau next-nya menunjuk ke after node. Gitu ya. Berarti untuk yang new node pref-nya menunjuk ke current itu, dan untuk yang next-nya menunjuk ke after node. Gini. Sip. Kalau sudah apa? Kalau sudah untuk yang current next-nya ke new node, dan untuk yang after node before-nya ke new node. Oke. Untuk yang current next-nya ke new node, untuk yang after node before-nya atau pref-nya ke new node. Typo. Nih. Begini. Sip, sudah. Jadi kalau kita baca untuk yang traversing terutama. Jadi gini, di analoginya saja. Current kan di sini awalnya. Oke, dan nomornya nomor 1. Sekarang dicek. Nomor 1 masih lebih kecil dari posisi min 1 enggak? Posisinya 3, min 1. 2. 1 masih lebih kecil dari 2. Nah, kalau iya kenapa? Kalau iya, current-nya pindah ke sini. Dan nomornya plus-plus. Berarti 2 sekarang nomornya. Dicek lagi. Apakah 2 lebih kecil dari 2? Enggak. Berarti current berhenti di sini. Gitu, sip. Itu transversinya. Lalu untuk step ini sudah tadi ya. Dan kita sudah ngoding juga. Jadi kita panggil fungsinya sekarang. Kita panggil misalnya tadi apa? Add middle. Yang dia punya parameter berupa string ya. Berarti kita perlu string juga. Berarti sebelumnya string data 4 gitu. Kita punya 4 data. Kita langsung isi. Namanya misalnya Mamat Hermawan gitu ya. Lalu username-nya adalah mam. Lalu untuk emailnya berarti mamather@yahoo.com misalnya. Lalu passwordnya berarti misalnya Hermawan Mamat gitu misalnya. Oke, kita masukkan untuk argumen di sini data 4 dari array. Gitu ya. Lalu kalau sudah kita print double linked list. Oh ya, ini belum satu lagi posisinya. Berhubung kita punya 3 data. Gitu ya, berarti untuk posisi tengahnya berarti ada posisi kedua dan 3 gitu. Sip, misalnya kita tambahin ke posisi ketiga deh ini. Sip, kalau sudah kita running. Kok tidak menambah ya? Sebentar, kita coba running sekali lagi. Oke, nggak ada tuh si Mamat Hermawan. Kita coba cek di fungsi kita. Sebenarnya benar, yang salah adalah ketika kita manggil fungsi print. Nih, kurang buka dan tutup kurung. Ini doang. Gitu ya, programming tuh gitu. Oke, gini. Jadi kita tambahin ke posisi kedua. Berarti Bambang, Mamat, Yunus, Siti. Selesai, ini nih. Si perkara ini nih. Oke, clear ya. Clear. Perkara buka dan tutup kurung doang. Nah, tapi kita belum validasi untuk yang kita tuh
kalau misalnya nambahin ke posisi pertama berarti nggak boleh. Karena kan posisi pertama ada fungsinya sendiri, yaitu add first gitu ya. Oke, kita akan melakukan validasi-validasi tersebut. Jadi sekarang gini teman-teman. Untuk yang codingan ini, ya teman-teman bisa cut atau bisa taruh di manapun. Gitu. Kita bisa taruh di manapun. Lalu kita akan validasi. Oh, sorry. Ini harusnya ada tutup else-nya. Gini. Kita validasi lagi. Yang pertama validasi apa? Untuk penambahan. If. Kalau misalnya posisi sama dengan 1. Artinya dia mau menambahkan ke posisi pertama. Gitu ya. Berarti tampilkan misalnya. Posisi 1. Itu bukan posisi tengah. Itu misalnya. Oke. Else, if, apalagi. Jadi misalnya, kita kan belum tahu nih jumlah data kita ada berapa. Gitu ya. Nah, seperti video sebelumnya, kita akan ketahui dulu banyak data kita ada berapa. Coba ya, kita taruh di sesudah create. Kita hasil copy paste dari print double linked list, tapi ini kita ganti dengan count double linked list. Nah, ini bukan tampilkan. Oke. Tapi ini adalah, oh sebentar. Kita punya variabel jumlah awalnya 0. Di sini berarti jumlah plus. Ini. Sip. Coba ini kita taruh juga di. Oh, ini bukan void. Ini integer. Gitu. Lalu kita perlu return. Ya enggak, kita perlu return. Return jumlah. Begini. Ini kenapa error ya? Karena kita tadi belum selesai ngodingnya ya. Ini. Oke. Jadi, bentar. Ini kita hapus aja dulu. Oke, kita akan ngetes kalau si count double linked list tadi berhasil gitu. Ini kita belum. Oke, atau kita komentarin dulu. Kita jalankan. Oh, belum. Di mana ya? Di sini. Jumlah data itu dari count single linked list. Begini. Sip, cobain. Jumlah data 3, 1, 2, 3, benar. Loh, kok gini? Jumlah data, isi data 3. Oh, di sininya. Kayak ngeprint sendiri nih. Nih, nggak boleh. Cobain ulang. Oke, jumlah data 3, isi data sebagai berikut. Jumlah data 2, jumlah data 1. Sudah, bener. Untuk yang count double linked list. Nah, sekarang gini. Kita terusin untuk yang ini. Else, if. Kalau misalnya posisi melebihi apa? Melebihi jumlah datanya. Misalnya, kita punya data 3. Kita akan insertkan ke posisi 4 yang nggak bisa. Itu jatuhnya adalah ke at last, penambahan di akhir. Itu. Kalaupun kita mau nambahin ke posisi ketiga bisa. 1, 2, 3, 4. Gitu. Gitu teman-teman. Oke. Jadi ini tampilannya adalah posisi di luar jangkauan gitu ya. Di luar jangkauan. Begini. Else. Setelah ini sudah lolos pengecekannya. Kalau sudah lolos, paste codingan kita yang tadi. Di sini. Tuh berantakan ya.
berantakan, rapiin. Sudah. Jadi misalnya nih, kita aktifkan lagi. Kita mau nambahin data ke 1 gitu. Bisa nggak? Posisi 1 bukan posisi tengah. Itu. Oke, nah ini harusnya end line nih. Harusnya end line. Nih, kurang end line. End line. End line. Gitu. Coba kalau misalnya kita tambahin ke posisi ke 4. Bisa nggak? Di luar jangkauan. Kalau posisi 2, boleh tuh. Posisi 3, boleh juga. Gitu ya teman-teman ya. Itu validasi kita dan action kita. Sudah untuk yang add middle atau penambahan node di tengah. Lalu untuk yang remove middle. Setelah fungsi remove last gitu ya, nggak apa-apa. Di sini aja berarti remove middle. Oke, gimana analoginya atau gimana gambarannya? Kita lihat di slide-nya. Jadi misalnya kita punya sekumpulan node, gitu ya. Kemudian hapus posisi ketiga. Ini kehapus nih berarti. Kita transversing. Di mana 1 sampai posisi min 1. Posisinya 3. Ya seperti tadi. Berarti current akan berhenti di posisi sebelum posisi ketiga. Yaitu posisi kedua. Itu. Lalu. Del. Atau not del. Itu adalah hasil dari next-nya current. Gitu. Jadi current menunjuk next-nya ke value 3. Atau not ketiga. Ya berarti itu disimpan di not del. Nah lalu after-nya adalah next dari del. Itu. Kalau sudah, berarti sekarang after node untuk yang before dari after node itu kita arahkan atau menunjuk ke current. Dan untuk next dari current menunjuk ke after node. Gitu. Oke, kalau sudah, dari sampai sini, kalau sudah, delete not del. Gitu. Jadi sekarang urutannya value 1, value 2, value 4 langsung. Gitu. Teman-teman, gimana? Sudah siap ngoding? Yuk, ngoding yuk. Jadi, void remove middle. Gitu ya. Sekarang, ada pengecekan ini. Sudah buat double linked list belum? Gitu. Oke, gini. Kemudian ada pengecekan lagi. Oke, kalau misalnya, kita harus ada parameter posisi. Gini, kalau kita mau hapus posisi ke 1, nggak bisa. Berarti cout posisi 1, bukan posisi tengah gitu. End line. Else, if, oh iya, tadi ini kurang nih. Untuk yang add-nya, saya lupa deh malah. Kalau posisi ini, kalau posisi kurang dari 1 atau gitu. Jadi kan kalau kita mau nambahin ke posisi 0 kan ya lucu ya. Gitu. Nggak boleh. Ini juga. Kalau posisi kurang dari 1 atau posisi lebih dari jumlah datanya, maka tampilkan posisi di luar jangkauan. Oh ya, dan ini tambahin satu lagi berarti. Kalau misalnya posisi, bentar, typo. Posisi sama dengan count double linked list. Jadi kan misalnya kita punya data 4 nih ya. Kita punya data 4. Nah, kita akan menghapus posisi 1. Posisi 1 bukan posisi tengah. Oh ya. Posisi bukan posisi tengah gitu. Oke. Dan misalnya kita mau menghapus data, tapi datanya data ke
yang sama dengan jumlah datanya. Misalnya kita punya jumlah data 4, kita mau hapus posisi keempat atau not keempat, ya nggak bisa. Itu jatuhnya ke remove last. Gitu. Sip, kita sudah melakukan pengecekan. Lalu else, baru action. Baru statement kita di sini. Oh, ini saya close dulu lah, nggak penting juga. Udah. Gimana tadi? Pertama, kita transversing. Oke, pertama kita transversing. Oh, berarti variabel nomor sama dengan 1 dan current kita set ke head. Kalau misalnya nomor kurang dari posisi -1, maka current saya set current next gini ya. Lalu nomornya juga plus. Gini. Sudah transversingnya. Udah, lalu del-nya. Del-nya adalah hasil dari current next. Gitu ya. Del sama dengan hasil dari current next. Oke, kemudian after node hasil dari del next. Gini. Oke, kalau sudah next dari current menuju ke after dan pref dari after menuju ke current. Oke, berarti current next-nya kemana? Ke after node. Dan untuk yang pref dari after node menuju ke current. Udah. Kalau sudah, ya udah, delete not del. Sudah. Seperti ini. Cobain ya. Cobain. Jadi misalnya nih, saya mau remove middle posisi ke 1. Cobain. Oke, posisi bukan posisi tengah. Gitu ya. Kalau misalnya mau di posisi 4. Sama kan datanya? Ya, sama-sama jumlahnya gitu. Bukan posisi tengah. Kalau misalnya 5, harusnya di luar jangkauan ya. Di luar jangkauan. Nah, ini end line-nya kurang. End line. Nih. End line. Kalau kita mau hapus posisi kedua, bisa nggak? Bisa. Berarti sekarang Yunus kehapus tuh. Gitu teman-teman. Sip ya. Oke, sip. Jadi itu aja untuk yang manipulasi pada not tengah, untuk yang penambahan dan penghapusan. Begitu teman-teman. Nah, untuk yang ubah tengah, ubah awal, ubah akhir, silahkan teman-teman kreasikan sendiri ya. Saya rasa itu enak banget, nggak terlalu susah, karena hanya melakukan transversing dan ganti aja. Nggak perlu ganti pref dari node-nya, nggak perlu ganti next dari node-nya. Gitu, jadi tinggal ganti-ganti aja. Dan transversingnya harus sesuai dengan node yang akan kita ubah. Gitu aja teman-teman. Oke, jadi saya rasa itu aja teman-teman untuk video kali ini, dan di video selanjutnya ini seru banget, kita akan membahas mengenai circular single linked list, di mana linked list-nya itu tidak ada batasnya. Ya, selalu terhubung satu dengan yang lain. Gitu. Kalau di sini kita punya head dan punya tail, di circular enggak. Jadi terhubung terus gitu. Namanya juga circular, melingkar. Begitu. Ini sangat seru. Oke teman-teman, jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Saya Yunus Febriansyah pamit. Saya ucapkan thank you, keep learning and keep spirits.